Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam semua asisten praktikum dari mata kuliah Sistem Basis Data. Saya Dionysius Marcel Putra Indranto dengan NRP 502723110 ingin mendemonstrasikan serta menjawab beberapa soal yang telah diberikan untuk modul 5 praktikum Sistem Basis Data. Jadi, eh, mungkin kita bisa masuk ke soalnya dan juga jawabannya serta demonstrasinya. Di sini diberikan ada sampel data eh, untuk nomor satu. Baik, ini untuk beberapa sampel datanya untuk seluruh tahap yang sudah kita buat di modul sebelumnya. Ya, karena di sini sangat banyak sampel data yang perlu dimasukkan dan juga di sini di notes di hmm, diperbolehkan untuk mengcopy paste. Saya telah membuat query-nya. Jadi di sini mungkin kita bisa lihat. Jadi ada insert untuk pasien dengan beberapa beberapa kolom yang perlu kita isi, lalu tenaga medis serta kolom yang perlu kita isi, appointment serta uh, seluruh kolom yang perlu kita isi, detail appointment serta kolom yang perlu kita isi, dan juga diagnosis. Mungkin kita bisa langsung ke chat Go aja. Oke, kita sudah berhasil untuk uh, menginsert beberapa sampel data yang telah diberikan. Jadi ini sebagai apa ya? Ngecek lagi apakah sudah benar, sudah terisi dengan benar atau belum. Baik, karena sudah terisi dengan benar, dan kita bisa lanjut ke nomor 2, yaitu kita diminta untuk mengubah durasi appointment yang lebih dari 30 menit menjadi 30 menit saja dikarenakan rumah sakit melakukan renovasi dan menjadi sangat sibuk, sehingga kita harus mengubah dari yang lebih dari 30 menit menjadi 30 menit saja. Lalu tampilkan seluruh appointment yang ada. Baik, ini di sini kita bisa um, appointment. Lalu kita di sini melakukan set jam underscore selesai underscore appointment sama dengan jam underscore nilai underscore appointment plus interval 30 minutes. Karena um, saja, karena kita diminta untuk 30 menit saja. Sorry. Mungkin kita bisa, oke, kita di sini menggunakan time diff karena diperbolehkan juga untuk soal ini time diff. So, lalu karena kita diminta untuk menampilkan um, seluruh appointment yang ada, mungkin select from storage appointment. Baik, jadi di sini kita akan mengubah di mana jam selesai ini akan sama dengan jam mulai ditambah 30 menit. Lalu kita di sini menggunakan time diff di mana ini merupakan syarat untuk untuk melakukan query awal ini kepada um, jam selesai dan jam mulai yang lebih dari
30 menit. Jadi mungkin kita gabung. Baik, di sini sudah um, berhasil query-nya, di mana di sini bisa kita cek bahwa jam mulai ini menjadi hanya di semuanya hanya plus 30 menit. Plus 30 menit, 30 menit, 30 menit, 30 menit. Semuanya 30 menit. Oke, mungkin kita lanjut ke soal berikutnya, di mana jadi karena banyaknya pasien, seorang staf bernama Citra Dewi ini mengajukan resign. Lalu kita dimiliki tugas untuk mengalihkan appointment yang ditangani oleh Citra Dewi ke rekan kerjanya dengan spesialis yang sama, lalu menghapus data-data Citra Dewi dari tabel tenaga medis. Oke, jadi kita bisa ke SQL-nya langsung. Pertama, karena ada dua tabel yang memiliki apa ya em, hubungan atau relasi dengan em, tenaga medis, yaitu ada diagnosis dan detail appointment. Jadi kita perlu mengupdate keduanya. Detail appointment. Lalu di sini kita set ID underscore tenaga underscore medis. Ini sama dengan ya, ID underscore medis from tenaga underscore medis, di mana spesialisnya sama dengan F medis from the underscore medis where nama underscore tenaga underscore medis sama dengan Citra Dewi. Kalau di sini kita limit 1, di mana um, apabila kita ngecek dari sampel data yang diberikan tenaga medis, di mana Citra Dewi ini memiliki spesialis yaitu dokter umum, di mana pada sampel data yang diberikan ada 1, 2, 3 orang yang memiliki spesialis yang sama, sehingga kita membiarkan sistemnya memilih dari 3 nama tersebut atau 3 dokter tersebut yang mana yang ingin mereka masukkan ke uh, tabel yang ingin kita update. Dan nama dan di sini agar karena kita belum menghapus data dari Citra Dewi ini sendiri, maka kita perlu memasukkan constraint ini, yaitu N, nama tenaga medis, tidak, sorry. Hmm. Ya, di sini kita perlu memasukkan nama apabila untuk maksudnya karena kita belum menghapus data dari Citra Dewi di tenaga medis, oleh karena itu kita perlu memasukkan constraint nama tidak tenaga medis bukan sama dengan Citra Dewi, supaya um, yang dipilih
untuk dimasukkan untuk em, terupdate di detail appointmentnya itu bukan Citra Dewi lagi. Oke. Lalu karena kita juga perlu mengupdate tabel diagnosis, sorry, diagnosis. Lalu ya kita lanjutkan dulu, sorry. Lalu jangan lupa juga kita perlu limit one lagi. Seperti ada yang kelupaan. Baik, mungkin kita lanjutkan dulu. Select edit tenaga medis, tenaga medis, where spesialis tenaga medis. Hmm, where spesialis tenaga medis sama. Select spesialis medis from tenaga underscore medis, where tenaga underscore tenaga underscore medis sama dengan Citra Dewi. Lalu kita buat limit satu, lalu kita tutup, lalu kita buat and um, sorry, ada yang kelupaan di sini. Tambahkan lagi where ID underscore tenaga underscore medis sama dengan hmm, tenaga medis from tenaga medis where nama underscore tenaga medis sama dengan Dewi. Lalu kita limit satu, tutup. Lalu di sini n nama underscore tenaga underscore medis sama dengan Citra Dewi dengan limit yaitu satu. Kita juga perlu menuliskan di sini nama web ID underscore tenaga underscore sorry ID underscore tenaga
underscore medis sama dengan select ID underscore tenaga underscore medis from tenaga medis web spesialis underscore medis sama dengan select from tenaga underscore medis web nama underscore tenaga underscore medis sama dengan Citra episode Citra Dewi X1 ini tidak sama dengan Citra Dewi. Baik, mungkin kita bisa format saja supaya bisa lebih mudah untuk gitu. Lalu karena kita diminta untuk menghapus data-data Citra Dewi, karena itu kita delete from tenaga underscore medis where nama underscore tenaga underscore medis sama dengan Citra Dewi. Baik, mungkin saya akan sedikit menjelaskan dari query ini. Mari kita format dulu supaya lebih mudah dibaca. Baik, jadi di sini kita mengupdate tabel dari detail appointment di mana kita ngeset atau merubah ID tenaga medis karena yang terrelasi ke detail appointment dan diagnosis hanya tenaga ID-nya. Lalu kita mengubah ID tenaga medis menjadi kita pilih dulu ID tenaga medis dari tenaga medis di mana spesialis tenaga medis ini sama dengan dari Citra Putri, Citra Dewi. Dengan kita limit menjadi satu, di mana nama yang nanti ID tenaga medis yang akan nanti kita update atau kita ubah di detail appointment itu bukan dari Citra Dewi. Maka dari itu kita membuat constraint nama underscore nama tenaga medis tidak sama dengan Citra Dewi. Di mana ID dari tenaga medis ini kita pilih dari ID tenaga sama dengan ID tenaga medis um, from tenaga underscore medis uh, dari nama underscore tenaga medis sama dengan Citra Dewi. Jadi um, ID tenaga medis yang akan kita ubah itu adalah ID tenaga medis dari Citra Dewi ini sendiri. Oke, lalu kita mengupdate tabel diagnosis di mana kita kurang lebih sama untuk set dan where-nya. Jadi kita mengubah ID tenaga medis di mana kita mengubah ID tenaga medis dengan orang yang memiliki spesialis yang sama dengan Citra Dewi, namun bukan Citra Dewi. Di mana kita mengubah di tabel diagnosis kita mengubah ID tenaga medisnya dari Citra Dewi. Lalu di sini kita diminta untuk menghapus um, data-data dari Citra Dewi pada tabel tenaga medis. Mungkin kita bisa go. Ada error. Hmm. You have an error in your SQL syntax. Line 20. Hmm. Oke.
Hmm. Hmm. Baik. 920. Update diagnosis. Oh, sorry. 935. Sudah, um, saya masih, oke, saya sudah sedikit mengubahnya. Oke, berhasil. Lalu mungkin kita bisa cek di mana, apakah tadi tabel diagnosis ini dan tabel di telepon ini sudah berubah. Mungkin kita pertama cek dari delete-nya dulu ya, di tenaga medis. Baik, mungkin ini eh, pada sampel data Citra Dewi ini memiliki ID di 6. Lalu kita cek di log ini. Untuk ID 6 itu sudah tidak ada lagi. Ya, oke. Lalu untuk pengecekan pada detail appointment, jadi di sini karena pemilik data ID 6, maksudnya ID tenaga medis 6, jadi pada detail appointment, Citra Dewi memiliki dua appointment di sini. Itu pada detail appointment 7 dan 13. 7 dan 13 mungkin kita bisa cek. 7 menjadi 2, lalu mungkin kita bisa cek pada dua ini memiliki nama Dian Purnama dengan spesialis dokter umum, yaitu sama dengan Citra Dewi di sini. Lalu untuk 13 juga sama oleh dua ya, yaitu oleh Dian Purnama. Lalu pada diagnosis, di sampel data di diagnosis Citra Dewi menangani detail appointment 13 atau di diagnosis 6. Mungkin kita bisa cek di sini yaitu 6 menjadi 2 yaitu Dian Purnama. Baik, mungkin itu dulu untuk nomor 3. Kita lanjutkan nomor 4 di mana setelah renovasi selesai ada kepala staf baru dari departemen baru dengan rumah sakit membuka departemen baru yaitu kardiologi dengan kepala staf bernama Tom Holland. Ia lahir pada 1 Juni 1996. Jadi di sini mungkin kita bisa menggunakan insert itu tenaga underscore medis. Jadi 11 lalu dengan nama Tom Holland seperti itu. Di sini juga dan di sini dengan jabatan kepala staf ya. Jabatannya itu kepala staf, kepala staf yaitu dengan alamat yaitu Jalan No Way Home nomor 97. Jalan No Way Home, No Way Home nomor 97. Lalu dengan nomor telepon itu 0812 3 5726.
123 124 9 749 lalu dengan email tompoholan@gmail.com. tompoholan@gmail.com. Lalu apa yang terakhir? Departemennya yaitu kardiologi, lalu dengan em, spesialis yaitu kardiolog. Baik, mungkin bisa kita go di sini. Oke, mungkin kita bisa cek di apakah perlu kita ini tambahkan saja. Mungkin untuk ngeceknya kita bisa cek aja di sini, yaitu ada sini bertambah 11 tompolan kepala staf dan lain-lainnya. Mungkin kita bisa lanjut ke nomor berikutnya, yaitu ketika sedang merekap data rumah sakit, staf ingin mengetahui siapa saja pasiennya yang berumur 23 tahun atau semua pasien lahir pada tahun 2001, yaitu dengan select pasien. Well, hmm, kita bisa menggunakan year di sini, tanggal underscore lahir sama dengan 2001. Kalau kita baik, di sini sudah terlihat bahwa ada 3 pasien dengan nama Budi Santoso, Dewi Utami, dan Irfan Hakim yang lahir pada 2001. Oke, mungkin kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu tampilkan semua appointment yang ada pada tanggal 16 April 2024. Kalau kita maka kita select per bintang from appointment where tanggal appointment sama dengan tanggal berapa? 16 April 2024, yaitu 16. Kita go. Di sini ada 2 appointment, yaitu dengan ID 5 dan 6 yang mulai pada tanggal 16. Jadi kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu terdapat pasien yang baru mengetahui keberadaan rumah sakit ini. Dia meminta untuk menampilkan dokter tenaga medis yang memiliki spesialis dermatologi. Select from tenaga underscore medis where spesialis. Karena tidak ada, mungkin kita bisa cek juga di tenaga medis. Di sini hasil dari selectnya itu tidak ada. Mungkin kita bisa cek juga dari tenaga medisnya sendiri apakah ada. Hmm, Mungkin kita bisa di sini tidak ada, dan juga tidak ada departemen um, dermatologi, dan juga tidak ada spesialisnya dermatologi. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke nomor berikutnya, yaitu tampilkan appointment yang ditangani oleh tenaga medis dengan ID 2. Oleh karena itu, select from appointment where
ID underscore appointment. Ini kita bisa saya akan menggunakan di sini ada operator in. Select ID underscore appointment from detail appointment where ID underscore appointment dengan 2. Oke, di sini karena kenapa saya menggunakan in di sini karena pada appointment itu tidak terhubung dengan sorry, tenaga medis. Sorry, mungkin ada sedikit kesalahan di sini. Bentar. Kita akan mengulangnya lagi. Select. Saya sedikit lupa dengan soalnya yang diberikan from appointment where again in again where from detail appointment where di sini seharusnya ID underscore tenaga underscore medis sama dengan 2. Terkurung dan juga dilihat. Baik, di sini ada 4 appointment yang diatasi oleh tenaga medis dengan ID 2. Mungkin kita bisa cek di sini ada ID appointment 2, 7, 12, dan 13. Kita cek di detail appointment karena di sini kita mendapatkan informasi di mana ID appointment mana saja yang ditangani oleh tenaga medis ini dari detail appointment. Jadi mungkin kita bisa cek 2, 7, 12, dan 13. Di sini kita lihat 2, ID tenaga medisnya 2, 7, ID tenaga medisnya juga 2, lalu 12 dengan ID tenaga medis 2, dan 13 itu dengan ID tenaga medis 2 juga yang menanganinya. Oke, karena kita sudah sampai di penghujung soal, dan saya sudah mendemonstrasikan keseluruhan query untuk 8 soal yang diberikan di penugasan modul 5 ini. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata serta error yang terjadi dalam query saya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.